Ini udah kelihatan ya. Jadi ini dari soal kelasnya Pak Asdam tahun kemarin. Nah kebetulan aku sebenarnya bukan anak kelasnya Pak Asdam, dulu tuh aku Pak Harun, cuman dulu tuh sama Pak Harun dan Bu Niar, waktu ES-nya juga kurang lebih sama ya, dikasih tugas ngesap gedung kayak gini. Jadi ya kurang lebih harusnya bakal banyak yang jatuhnya kayak gini juga nanti. Jadi ini seperti studi kasus, kita bahas dulu soalnya. Ini ada 4 lantai, ada gedung 4 lantai, lokasinya di Jakarta. Nah ini dimintanya beton bertulang. Nah ini yang penting-penting nih kayak ukuran kolom lantai 1 dan 2. Jadi ini dia membedakan ukuran kolom di lantai-lantainya. Jadi lantai 1 sama 2 itu 40 cm kali 40 cm. Terus lantai 3 4-nya 30 cm kali 30 cm. Oke, terus ini ada beban mati. Mungkin teman-teman udah tahu ya dari pembebanan itu ada apa aja, kan ada beban mati, ada beban hidup, gitu-gitu ya. Nah, ini ada beban mati tambahan akibat mekanikal dan elektrikal besarannya 20 kg per meter persegi. Nah, ini satuannya kita harus perhatikan dulu, satuannya per meter persegi. Berarti ini kita kalau mau di-assign-nya lebih gampang, ini kan berarti kan beban area ya. Berarti kita nanti masukkan kesapnya itu dalam bentuk di areanya. Nah, terus ini ada ukuran balok 250 kali 400 mm, terus tebal platnya 12 cm. Ini kan semuanya beton berarti. Oke, terus betonnya 30 MPa, terus beratnya 2.400 kg per meter kubik. Nah, ini beban hidup. Jadi kan udah ada beban mati tambahan ya. Beban hidupnya ini sama, 250 kg, satuannya sama nih per meter kuadrat. Terus atapnya juga. Berarti ini ada 3 lantai. 1, 2, 3. Oh ya, ini lantai satunya ya. Oke, berarti kan ini nggak ada ground. Nah, berarti ini beban lantainya itu taruh di mana? Taruhnya di lantai 2, lantai 3, sama lantai 4. Beban atapnya taruh di atap sini, di atap sendiri paling atas. Nah, terus ini bentuk denahnya. Oh ya, ini nggak ada apa ya? Nggak ada satuannya ini. Anggap aja sentimeter ya. Jadi 4 meteran jarak antar kolomnya. Terus ini ada elevasi setiap lantai. Mungkin udah pada tahu ya soal elevasi, kan ada di MBS juga. Di lantai 2, 3, 4. Ini setiap lantainya naik 4 meter. Oke. Nah, terus ini minta dimodelkan dengan SAP 2000, terus tumpuannya jepit. Nah, beban mati ini dideskripsikan lagi sama soalnya ini. Akumulasi dari berat struktur itu maksudnya adalah berat dia sendiri. Jadi berat si kolom, berat si balok, dan berat si plat lantai itu masuk ke berat struktur. Dan beban mati tambahan. Mungkin kalau teman-teman lihat di SAP itu ada dead. Dead itu adalah beban dari berat struktur. Dan super dead. Super dead itu beban mati tambahannya ini. Jadi kayak di ini elektrikal dan mekanikal, terus keramik, atau beban-beban mati yang bukan dari struktur lah intinya. Nah, terus ini ada parameter-parameter SNI gempa 1726/2019. Nah, ini ada SS dan S1. Mungkin nanti kita langsung masukkan ke SAP-nya aja supaya lebih gampang ya membayangkannya. Kalau di sini kan agak rumit. Terus di sini diminta juga tanahnya dijelaskan, tanahnya kelas E. Oke. Ya, ini dari denah tiap lantainya ini, ya, ini tampak atas ini ya, kalau bisa dilihat ya. Ini tampak atas, ini tampak samping kan sebelah sini. Berarti kita tuh meninjau si portal yang di tengah-tengah, bukan portal yang di pinggir. Oke, terus jadi awalnya kita lihat tampak atas, terus lihat portalnya yang mana, baru kita pilih baloknya yang ini dan kolom yang ini. Oke, terus ini diminta cuman carikan aja
bebannya, momen yang terjadi pada balok sama kolomnya. Terus ya udah itu aja. Oke. Ini kita langsung ke SAP aja, dari sini kan udah jelas semua. Ya, di sini aku pakainya SAP versi 20. Mungkin agak berbeda sama teman-teman, kan bebas ya milih berapa ya. Kalau saranku itu, menurutku pakai V20 udah cukup, jadi nggak perlu sampai V21 atau 22. Bahkan kalau misalnya buat pakai jembatan gitu ya, buat SAP jembatan itu yang paling simple pakai V14, karena kan jembatan bentuknya miring-miring dan agak lebih rumit gitu. Jadi uh, buat V14 itu kan ringan dan dia lebih simple aja interface-nya. Oke, ini langsung aja kita buat new model. Oh ya, ini biasa kalau kayak gini ya kalau SAP ya. Agak ditunggu aja. Nah, ini udah keluar. Ini kelihatan nggak ya? New model bla bla blanya ini. Ada banyak pilihan-pilihan. Kelihatan, Mas. Ini kita pilihnya, ya mungkin ini ada yang baru tahu ke SAP kan. Baru mulai nge-SAP nih. Jadi kita pilihnya yang, kalau aku pribadi, pakainya biasanya grid only. Sebenarnya banyak pilihan-pilihan, cuman dengan grid only ini kita jadi punya lebih banyak kebebasan untuk mendesain gitu. Nggak dibatasi-batasi sama si settingannya itu. Ya, jadi ini awalnya ini di-okein langsung aja. Kita nge-setting gridnya itu nanti di dalam sininya. Nah, ini pertama-tama kita ini dulu, pastiin dulu satuannya sesuai. Ini ada di sebelah kanan bawah. Ini kan ada kilogram, meter. Ya, dua itu yang paling penting sih. Ya, jadi kita lihat soalnya tadi. Soalnya kan satuannya apa ini dia mintanya? Milimeter, meter, sama kilogram. Oke, jadi kita pakai meter aja biar lebih, kita pakai milimeter aja biar lebih akurat gitu kan. Milimeter nih kita ubah KGF milimeter. Jadi ini KGF itu kilogram force ya. Sama aja sama kilogram, cuman dalam bentuk gaya. Oke, terus kita pertama-tama define gridnya dulu. Kita eh, ini di window ini ada yang daerah kosong, ini klik kanan, terus edit grid data. Oke, ini modify. Oke, di sini kita kelihatan nih ada A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Nah, kita perhatiin lagi di sininya di subnya kan kelihatan nih ada sumbu. Ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z ke atas. Jadi sumbu Y-nya itu bukan yang ke atas ya. Yang ke atas itu sumbu Z. Oke, kita lihat lagi soalnya. Soalnya tadi kan mintanya jarak antar kolom 4 meter sama jarak antar lantai 4 meter. Oke, berarti langsung masukin aja. Tadi kolomnya ada 4. Oke, berarti A-nya 0, B-nya 4000, C-nya 8000, D-nya 12000. Oke, terus yang Y juga sama, ini bisa langsung kita copy kalau sama. Ini kan langsung berubah di Windows-nya, ada contoh sini ya. Nah, terus Z-nya, tadi elevasinya kan 4 meteran ya, berarti 4000. Terus, biar lebih gampang ini, kita lihat dulu aja, sebenarnya bisa. Oke, nggak salah. 8000,
terus 12.000. Karena soalnya lagi ini kan elevasinya 16 meter ya paling atas. Ini udah benar 16.000. Nah, untuk teman-teman kan ada yang senangnya ngelihat jarak antar titiknya. Nah, ini kan kalau secara dari titik 0 kan, dari titik 0 si B-nya berapa? 4.000, 8.000, 12.000. Dari titik 0 dihitungnya jarak dari titik 0. Kalau misalnya teman-teman lebih prefer pakai jarak antar gridnya, bisa pakai spacing. Ini munculnya 4.000 semua. Spacing itu jarak antar A ke B, B ke C, C ke D. Kalau yang ordinat kan dari titik 0 ke A berapa, dari titik 0 ke B berapa, dari titik 0 ke C berapa, gitu. Dan ini langsung oke. Nah, ini kan langsung berubah kan kelihatan. Nah, jadi ini jadi apa? Jadi patokan atau jadi basis kita menggambar modelnya nanti. Oke, terus yang pertama sebelum gambar kita define dulu. Kita definisikan materialnya. Ini material default bawaan subnya ini kita delete aja dulu. Nah, ini salah satu yang nggak bisa ya. Kita add new. Pertama kita tadi yang diminta kan beton ya, berarti kita definisikan beton. Ini kita pakai user aja. Terus material type-nya. Oh ya, ini ada steel. Steel itu berarti kan baja yang biasa buat konstruksi itu baja yang berat. Nggak baja berat sih, baja panas. Terus ada konkrit ini beton. Terus aluminium, cold form ini canai dingin atau baja ringan. Terus rebar sama tendon ini si tulangannya. Jadi kita pakai konkrit. Jadi pakai konkrit. Terus, oh ya ini kalau aku buka PDF nggak kelihatan ya. Aku share screen-nya aja sekalian. Ini kelihatan kan? Oke. Kelihatan mas? Kelihatan Mas. Ini mintanya 30 MPa. Oke, oke, thank you. Ini 30 MPa. Nah, MPa itu apa? MPa itu kan Newton per milimeter kuadrat kan. Newton per milimeter kuadrat. Nah, unitsnya kita ubah dulu, sesuaikan Newton milimeter. Oke. Kita ubah di kekuatan ya, konkret materialnya. Specified concrete compressive strength 30. Juga 30. Oke, udah. Terus yang ini biarin aja, ini menurut elastisitas dan lain-lain. Nanti aja kita ubah setelah ini. Terus minta apa lagi ini? Ada berat ya, 2.400 kg per meter kubik. Oke, terus kita balikin lagi ini ke kilogram dan meter. Ini kan satuannya kilogram sama meter. Nah, kita tulis 2.400. Oke, terus balikin lagi ke Newton milimeter, kita buat cari modulus elastisitas dari si beton. Mungkin teman-teman ada yang ingat ini elastisitas dari modulus elastisitas dari beton itu rumusnya kan akar 4.700 salah 4.700 akar FC. Ini masih ada yang ingat dari McBan ya. Misalkan ya, jadi kita masukin di sini 4.700 kali akar FC. FC berapa tadi? 30. Nah, ini udah keluar nih yang benar nih. Nah, udah terus ini kan Poisson ratio biarin aja default. Oke, udah sini udah cukup. Kita kasih nama. C30 A. Oke, kita lihat aja kalau udah.
yang material defaultnya kita delete aja biar nggak salah pilih nanti. Oke, terus apalagi yang diminta di sini itu ada udah ya itu aja ya untuk material bajanya nggak di specified sama bapaknya. Oke, kalau dari sini kita lanjut definisikan si kolom sama baloknya. Nah, ini ada frame section. Kita define section properties. Ini ada frame sama area dan lain-lain, ada banyak ya. Nah, kita pertama bikin frame-nya dulu. Kita add new, bikin baru. Nah, ini kita ada bentuk-bentuk umum yang biasa digunakan di konstruksi. Ini kan ada, ini kalau baja ya kan ada baja bentuk-bentuk kayak gini, ada yang pipa, ada yang hollow, ada yang WF. Nah, ini kita pakai konkret. Kita pakai konkret rektangular biasa. Kita kasih nama kolom. Misalnya kita buat kolom ya, kolom 1, 2, ya kolom berapa ini mintanya? 400 kali 400. Kita kasih nama aja biar gampang. 400 kali 400. Oke, terus ini kita bisa langsung, ini kita masukkan 400, 400, 400. Nah, ini kan ada bentuk-bentuk tulangannya ini ya. Ini kan karena nggak didefinisikan lebih lanjut di soal, jadi kita biarin aja. Kita buat default kayak gini, ikutin si sub-nya. Sebenarnya kalau mau dimodifikasi itu bisa kita buka ini section property, ini concrete reinforcement ini. Nah, ini ada tulangan yang mutu berapa, terus ada design type-nya, ada kolom sama balok kan. Terus tulangannya bentuk kotak-kotak atau bundar-bundar. Nah, ini si tulangan ya kan ada tulangan yang kolomnya bulat gitu. Terus ya ini kan kita nggak pakai sekarang. Ini oke. Terus kita buat lagi concrete rectangular kolom 300 kali 300. Langsung masukkan lagi 300, 300. Oke, biarin aja default. Oke, terus lanjut lagi si baloknya. Balok. Berapa mintanya ini? 250 kali 400. Oke, 50 kali 400. Nah, ini penempatan balok itu kan sisi vertikalnya dia pasti lebih panjang daripada sisi horizontalnya. Jadi kalau 250 kali 400 tuh 400-nya tuh yang ininya 100. Karena apa? Karena kan mungkin kalau masih ingat di McBan itu ada rumus inersia kan 1/12 BH pangkat 3. Jadi kita harus supaya inersianya besar kan kita harus gedein si H-nya, si penampangnya. H-nya kan kalau 250 sama 400 kan paling gede 400. Jadi kita sisi H-nya itu kita pakai yang paling besar. Ya, terus kita ubah di sini langsung aja 10, 100. Ini kita ubah dulu. Tadi ini kan kolom ya, sekarang kan balok kan kita ubah ke beam. Dan ini sisanya settingannya biarin aja default. Ini udah cukup. Oke. Nah, ini kalau udah gini ya oke, jangan di cancel. Kalau di cancel nanti hilang semua. Nggak ke save dia. Ya, terus ya kita lanjut lagi define si plat lantai. Kita kan belum tadi. Nah, ini kita define lagi section properties, terus area section. Nah, ini kita pilihnya shell. Add new section, ini juga shell thin. Ini kenapa? Saya juga masih kurang paham nih kenapa makainya shell thin. Cuman selama ini dan yang diajarin dosen-dosen juga biasanya pakainya shell thin. Mungkin karena analisa strukturnya yang kalau yang lain perlu ada perlakuan khusus gitu sepertinya. Ini pelat
Tadi mintanya tebalan 12 cm kan. 12 cm per lantai gitu. Oke. Satuannya udah bener. 12 cm 120. Plusnya nih, dua-duanya kita ubah ke 120. Terus materialnya juga udah. Pastikan materialnya bener. Material yang kita buat tadi kan pakai beton. Oke. Oke, kalau gini udah oke. Terus kita lanjut lagi sebelum menggambar, kita definisikan lagi si bebannya dulu. Ini mungkin memang agak banyak ya, sebelum nge-sub itu banyak yang harus disetting-setting dulu. Dan kalau yang baru pertama coba bakal agak-agak bingung. Tapi kalau udah paham konsepnya jadi lebih mudah. Ini dead. Kita pertama kan kita ada tadi ada beban mati struktur dan beban mati tambahan. Oke, jadi pertama ini dead, biarin aja. Self weight multiplier-nya ini 1 karena dia akan dikalikan lagi sama berat struktur itu sendiri, si load pattern ini. Dan terus kita lanjut lagi beban mati tambahan. Nah, ini kita ubah ke super dead. Tadi saya pencet ada more tadi kan, more-nya diklik, muncul yang lain nih. Nah, ini kita pilih super dead. Nah, ini self weight multiplier 0. Kenapa? Karena di beban super dead ini itu nggak perlu dikalikan lagi sama si beban strukturnya, karena kita yang akan input sendiri. Kalau yang tadi kan dihitungkan sama subnya otomatis. Oke, ini kita ubah, setelah ubah di sini kita add new. Nah, nanti dia ketambah di bawahnya. Terus ada lagi beban hidup. Type-nya kita ubah lagi ke if. Ubah ke live load, terus add new lagi. Nah, kalau ini udah oke. Terus apa lagi nih mintanya? Ya, ini mungkin ya ini agak nggak diminta sebenarnya, cuman aku kasih sedikit tambahan aja. Kita buat kombinasi dari beban-bebannya tadi. Nah, ini aku tunjukin kombinasi-kombinasi yang umum ya. Jadi pertama ada beban layan, kombinasi layan. Layan ini yang digunakan buat kita ngelihat uh, bagaimana performa si bangunan ini saat sehari-harinya gitu. Jadi umumnya buat ngecek defleksi dan apa ya, lanjutan-lanjutan dari komponen-komponen strukturnya gitulah. Nah, ini namanya kombinasi layan. Nah, scale faktornya ini kita pilih dulu load case-nya, ada dead, scale faktornya 1 semua. Nah, ini dulu masih tambahan dulu 1, terus hidup 1 lagi. Jadi kalau ditulis tuh biasanya kayak gini. Biasanya itu ada 1D tambah 1L. Ini untuk kombinasi layan. Oke, terus kita buat satu lagi. Nah, ini kombinasi ultimate. Nah, ultimate ini umumnya dipakai buat nentuin si struktur ini kuat atau enggak dalam kondisi paling kritis. Nah, ini bebannya faktornya 1,2D tambah 1,6L. Jadi si beban matinya tuh 120%, terus si beban hidupnya 160%. Jadi misalkan kondisi paling kritisnya adalah seperti ini, bebannya sebesar itu. Jadi ini kita masukkan, tadi kan ini dead, scale faktornya nih 1,2. Ya, terus yang mati tambahan juga 1,2, karena mati tambahan termasuk ke beban mati kan, 1,2 juga. Oke, terus si beban hidup 1,6. Nah, kayak gini oke. Oke.
Nah, kalau udah gini, udah bisa kita gambar langsung. Nah, aku biasanya pakai di sini nih, ada shortcut ini, ada draw. Kan ada yang sukanya dari draw sini kan. Nah, ini agak lebih banyak pilihannya, cuman agak rumit ya, harus buka satu. Nah, aku biasanya pakai yang ini langsung. Nah, ini propertiesnya kita pilih dulu, kita mau gambar pakai kita mau gambar pakai profil yang mana. Ada kolom, ada balok, kita pakai gambar kolomnya dulu. Oke. Nah, ini kan XY plane ini kan bisa lihat di sebelah sininya nih. Kan ada biru-biru tuh di window sebelah kanan. Nah, itu tuh nunjukin tampak atasnya kita di window kiri ini lagi ada di lantai berapa itu? 3. Berarti kita lagi ada di lantai 3. Nah, kita bisa naik turun pakai ini, up, move down. Nah, ini kita jadi di bawah, naik, 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 naik. Nah, gitu. Ya, jadi kita gambar kolomnya dulu lah ya. Ini kan kalau XY kan taruh atas. Nah, aku coba XZ. Nah, kelihatan di window sebelah kanan kita lagi ada di pojokan gitu. Ya, terus kita lihat lagi PDF-nya, ini lantai 1 dan 2, 400 mili kali 400 mili, berarti sampai elevasi 8, 400 mili dia. Oke, kita mulai gambar. Ini aku klik klik apa nih? Klik kiri biasa ke setiap grid-nya ini. Jadi setiap lantai itu kolomnya tuh digambar terpisah satu-satu. Jadi nggak bisa langsung gambar full sampai atas gini, nggak bisa. Harus tetap satu-satu. Ini satu. Dua. Nah, ini kan masih ada kayak garis putus-putus nih. Dia kayak langsung nempel ke grid sebelahnya. Ini kita klik kanan aja. Klik kanan untuk memutusnya ini. Biar balik lagi ke awal, biar bisa milih grid lagi. Gambar lagi. Dua. Gambar lagi. Nah, ini udah satu sisi kan sebelah sini udah kegambar semua. Oh ya, ini juga oh ya, ini aku kasih apa ya gambaran ya biar gampang ngelihatnya. Ini salah satu window yang dipakai buat memantau gini. Kan kita gambar di kiri ya, yang kanan kan buat cuman ngelihat doang. Nah, kita ubah display optionnya. Tadi ini yang warna yang ada checklistnya ini. Terus kita extrude. Terus warnanya kita lihat per sectionnya, para profilnya. Jadi kita tahu oh warna ini profilnya ini ada di gambarnya di mana, gitu, langsung kelihatan. Kita apply, kelihatan nih. Ada warnanya nih kelihatan. Oke, terus nah kan kalau di Excel tuh kelihatan agak-agak 3D gitu jadi. Nah, kan ini kan monoton ya, jadi ada repetitif gitu kan dia ngulang-ngulang dengan jarak yang sama. Jadi ini kita daripada gambar gambar satu-satu kan capek. Ini kita langsung lock semua, terus edit, replicate. Nah, kita replicate ini ke arah mana? Kita kan mau replicate ke arah Y sana. Nah, berarti ini kita masukin ke DY. Tapi jarak antara gridnya 4 meter kan, berarti 4.000. Oke, terus increment data kita mau copy berapa kali? Ini kan berarti ada 3. 3. Oke, terus apply. Nah, kan jadi langsung banyak. Daripada gambar satu-satu kan repot selama juga kan. Nah, terus, terus, nah ini kolomnya udah digambar yang bawah. Terus lanjut gambar lagi kolom yang lantai 3 dan 4. Kolomnya makin kecil. Oke, kita gambar lagi. 2,
2. Oke, udah. Terus ini bentar, warnanya nggak usah diekstrak tapi standar biar ada warnanya lebih enak. Ini warnanya apa? Warnanya abu-abu, nggak enak melihatnya. Kita ubah dulu warnanya. Ubah dulu warnanya si kolom yang atas, modify. Nah, ini warnanya kan abu-abu nih. Kita ganti yang lebih ngedrag aja. Ganti warna hijau misal. Kelihatan. Nah, itu kan kelihatan. Ini kan kelihatan juga di sebelah sini. Oke, terus kita replikat lagi. Kita replikat lagi, edit, tiket. Nah, ini kan sama kan. 4.000 jaraknya, terus jumlahnya 3. Oke, play. Nah, udah. Kolomnya udah gambar semua nih. Oke, kolomnya udah, kita lanjut gambar baloknya. Kita pakai tampak atas biar gampang. Lagi ada di mana nih? Di atas, paling atas. Oke. Nah, ini kan di paling bawah kan nggak ada di groundnya itu nggak ada apa? Nggak ada balok ya. Jadi kita langsung ke lantai atasnya. Terus kita gambar baloknya. Oke, di sini sectionnya. Ini nggak usah disilang ya biar lebih gampang. Kita kalau mau ubah-ubah, ya udah langsung gambar aja di sini. Sebenarnya ini juga bisa pakai replikat-replikat, cuman kalian aja lah. Oke, udah. Warnanya sama-sama hijau. Coba dulu. Biar warnanya nggak bingung. Gantiin warna apa ya? Ya ungu udah. Warna biru. Lihat di sini. Nah, kan udah kelihatan nih dari situ dia. Oke, ini ada yang nanya, Aris. Oke, hasil dapat dari replikat akan menggunakan kopi. Kopi itu yang mananya ya? Paste gitu tak maksudnya ini. Kalau aku biasanya pakai replikat sih, cuman soalnya kalau di replikat itu bisa langsung nentuin mau jumlah berapa, terus jaraknya berapa. Kalau kopi aku sendiri nggak pernah pakai. Oke. Terus kita replikat lagi si baloknya ini ya. Langsung di blok aja kan tampak atas ya. Jadi si bawah yang bawah-bawahnya ini nggak ikutan ke select. Kita langsung edit lagi, terus replicate atas ini ke Z sama 4.000 sampai jam 2. Oh, 1, 2, 3. Oke ya, sama juga 3. Nah, ini juga bisa minus ya, jadi dia nge-replicate ke bawah. Nah, X sama Y juga sama. Arah positifnya ikut dari sumbu di sini, titik 0. Oke, baik. Nah, ini udah. Oke, terus kita gambar lagi sih areanya. Ya, nih pakai yang ini nih, ada draw rectangular area. Kan ada shortcut. Oke, terus kita gambar
satu ya, ini nggak boleh langsung semua. Kalau semisal ada balok anak, balok yang memecah plat lantainya ini, jadi misal di sini ada balok anak, nah itu gambarnya juga harus satu, nggak boleh langsung segini banyak, itu nggak boleh. Dia harus satu-satu, tiap kotaknya satu, satu, satu gitu. Oke, terus ini terus ini kita sama replikat lagi, pilih dulu plat lantainya. Ya ini cara manual ya. Kalau misalnya mau langsung otomatis nih ada select, terus properties, material atau frame atau area. Jadi kita langsung bisa select apa yang ada di model itu berdasarkan berdasarkan propertinya. Jadi misal ada yang terbuat dari beton sama ada yang dari baja. Kita misalnya mau select semua yang dari beton, langsung pilih dari material. Atau misal dari frame. Jadi misalnya contoh, kita mau select baloknya doang. Kita bisa langsung klik balok sini, terus select, nanti dia langsung ke select semua baloknya. Jadi nggak usah pencet satu-satu, bisa langsung otomatis semua. Oke, balik lagi ini ke plat, kita uh, edit, terus sama replikat lagi ke atas. Nah, ini udah semuanya, replikat semua. Ini biasanya ada merah-merah ini ya, ada merah kelihatan dia kalau untuk area gitu. Cuman ini akhir-akhir ini nggak tahu kenapa ya, kalau sub 20 si areanya nggak kelihatan. Tapi ini ada kelihatan garis-garis merah. Nah, ini mungkin udah kelihatan, udah apa ya, udah menggambarkan lah, setidaknya kita tahu di situ ada area. Nah, terus ini kan kita gambarnya udah kelar, lanjut ke apa, nge-assign peletakannya. Kita rotate orbit ini ke bawah, kita select bagian bawahnya doang ini, bagian bawahnya ini. Jadi kita pastiin semua titik-titik yang di bawah ini kepencet ya. Kita select semua ini. Lagi ini udah ke select semua nih, udah kayak bintang-bintang ini. Nah, ini kalau udah gini, assign, terus join, ke restrain. Kalau udah gini, kita bisa milih, sebenarnya bisa customisasi ya, customization lebih jauh kalau misalnya mau perletakan-perletakan aneh-aneh. Cuma ini kita langsung aja pakai jepit, kita langsung apply. Nah, ini udah kelihatan ya, kalau jepit simbolnya kayak gini. Nah, udah kelar kayak gini, gambarnya udah selesai nih. Kita lanjut ke masukin si beban. Nah, tadi ini ada beberapa aja di sini. Ada 20 kilogram per meter segi, terus ada 250 dan 100 ya. Oke, kita buat dulu yang dead ya. 20 kilogram per meter persegi. Oke, itu di plat lantai kan. Jadinya kita select dulu plat lantainya semua. Nah, yang kayak gini nih, yang kalau yang gini-gini nih uh, berguna nih yang tadi nih, yang cara select cepat ini. Properties, langsung kita ke area, klik plat lantai, select. Nah, langsung semuanya udah langsung ke select ini. Jadi nggak usah satu-satu. Banyak itu satu-satu kan capek ya. Apalagi kalau misalnya yang lebih kompleks kan capek banget. Oke, terus kita langsung assign aja ini area loads. Ini ada pilihannya banyak. Cuman dalam kasus ini kita langsung pakai uniform to frame. Jadi si bebannya langsung di ya, istilahnya itu ditransfer ke balok-baloknya. Nah, ini kita pakai one way sama two way. Ini kita pakai two way. Di kasus ini pakai two way.
Kenapa? Mungkin nanti kalau ada waktu lebih gue jelasin ya. Soalnya ini eh, kenapanya itu dipelajari nanti semester 4 gitu kalau nggak salah kemarin. Nah, jadi ini kita pakai two way, terus load pattern-nya ini kita pakai animasi tambahan kan. Tadi kita mau nge-assign si electrical mechanical 20 kg per meter persegi. Oke. Oh iya, ini belum satuannya belum diubah. Balik tambahan two way 20. Nah, ini add atau replace itu biasanya pakainya replace ya buat kalau misalnya ada salah lah dia langsung keganti sama yang baru. Add juga bisa kalau misalnya ada dua jenis beban mau dimasukkan ke tempat yang sama bisa pakai add. Nah, kita pakai replace di sini terus langsung apply. Nah, ini udah langsung kelihatan. Nah, ini emang kayak gini ya, emang nggak nunjukin kalau dia kena beban. Cuma di sini ada tulisannya nih. Ini udah nunjukin kalau itu udah ke assign. Oke, terus ini kita balikin lagi, terus select lagi areanya. Kita assign lagi si beban hidupnya. Karena ada area, terus uniform program lagi. Dan ini minta dia beban hidupnya 250 buat oh ya, buat selain atap. Ini kita perlu pilihannya ini. Kita yang paling atas kita di select sambil tekan biasa. Nah, kalau udah gini langsung assign lagi area uniform to frame 150. Ini kita langsung apply lagi. Benar-benar pastiin lagi sebelum apply. Oke, udah oke. Nah, ini udah masuk nih. Nah, ini ada tulisan-tulisannya nih. 250, 250. Oke, balik lagi ke XY. Udah gini, kita balikin lagi ke default. Select lagi yang atas-atasnya. Kita belum masukin beban atap tadi. Nah, udah gini, assign area lagi, uniform to frame. Hidup, terus tadi 100. Nah, langsung apply lagi. Cek lagi 3D, oke. Ini yang di atas 100, yang di bawah-bawah 250. Udah benar ini. Udah oke. Udah kalau udah gini, kita cek lagi kan kadang-kadang gambar perletakannya hilang ya. Wah, itu nggak apa-apa, biasa emang. Kita bisa cek dengan cara si poin ini kita klik kanan. Kita lihat assignment-nya ini, dia udah di restrain. Udah punya restrain. U1, U2, U3, R1, R2, R3. Mungkin kan unstroke ya udah belajar ya. U1 ini kan translasi di sumbu 1, translasi sumbu 2, R-nya kan rotasi. Berarti ini kan jepit, dia nggak bisa translasi dan nggak bisa rotasi. Oke, udah gini. Dan ini bisa langsung di-run. Ini di-save dulu sebentar. Kalau nge-save agak nge-lag, aku tak stop sebentar. Oke, ini udah di-save. Jadi sebelum nge-run itu harus di-save dulu. Kalau nggak di-save dia nggak bisa nge-run. Ya udah kita langsung run ini yang tombol play.
Nah, ini kita run semua. Ini kan run atau do not run. Kita actionnya ini kita run semua. Kecuali modal. Kita modal ini nggak usah di run dulu. Run do not run ke sini. Salah satu aja kita do not run. Kenapa? Karena modal itu ya dia analisis semacam periode-periode dari strukturnya gitu-gitulah. Mata kuliah tingkat atas yang mungkin aku sendiri masih belum paham. Jadi kalau misalnya ada gempa, modal ini perlu. Tapi kalau misalnya, oh ya ini belum ada gempa tadi ya. Modal ini ya udah kita nyalain lagi. Nah, ini ada gempa ini ya. Lupa. Ini ada SMI 1726 2019 SS dan S1. Kita langsung masukin otomatis ke subnya aja. Ya lupa screen-nya. Ini ada SS sama S1. Kita Jakarta. SS-nya segini, S1-nya segini. Nah, ini kita udah disediain kan datanya. Nah, ini bisa langsung masukin ke sub. Kita masukinnya ke sini. Ada define function respon spektrum. Jadi gempa di sub ini ada banyak pilihannya ya. Jadi kalau yang di bawah ini aku kurang paham ya. Jadi kalau respon spektrum ini berdasarkan lokasi, kalau time history ini berdasarkan uh, rekap seperti catatan-catatan gempa gitulah. Yang biasanya bentuknya kayak grafik apa, naik turun gitu. Nah, itu masuknya ke time history. Dia dari sejarah pencatatan gempa langsung asli. Kalau respon spektrum ini pendekatan dari kondisi tanahnya. Oke, terus kita pilih fungsinya dulu. Ini kita yang paling mendekati sama SNI kita pilih. Paling mendekati itu di sini ada IBC 2012. Kita bikin baru, add new. Ini kita kasih nama respon spektrum. Jakarta udah, terus tadi kan ada keterangan di sini ada situs E kan tanahnya. Terus 0,9, 0,4. Kita langsung masukin aja. Site class ini tadi situs tanahnya, kelas E. Terus SS-nya tadi 0,9. Terus S1-nya ini 0,4. Ya, ini ada long period transition period ini sebenarnya bisa dilihat di websitenya PU ya. Sebentar coba aku tunjukin. Kelihatan ini. Nah, ini. Nah, ini ada desain spektra Indonesia. Nah, ini biarin aja. Kita masukin inputnya nama kota. Kan tadi Jakarta misal. Nah, ini dia langsung masuk database-nya. Ini agak lemot ya. Ya salah. Ya pemerintah. Terus, nah ini kan ada tadi SS, S1. Oh, tadi bapaknya kan Pak Asdam ini baca dari peta ya, peta di SNI. Jadi kurang akurat atau angkanya nggak akurat sampai berapa di belakang koma gitu. Ini kan cuma satu ya, 0,9 sama 0,4.
Nah, kalau secara akurat bisa dilihat di sini, SS-nya ini 0,78, satunya 0,38. Nah, tapi kita pakai sesuai yang dikasih sama bapaknya aja. Terus ini CL-nya kita masukin 20 ke si ini tadi. Nah, oke. Dari sini kita bisa langsung okein. Oke. Terus kita bikin juga kombinasi yang ada gempanya. Bentar, sebelum masuk ke kombinasi, kita definisikan load case-nya dulu. Ya kan kita udah definisiin function-nya. Terus kalau misalnya beban-beban yang biasa, kita bisa masukin pattern ini kayak tadi. Kalau gempa, masukinnya ke CSS ini. Kita bikin add new. Nah, ini load case type-nya kita ubah ke response spectrum. Kita masukin gempa X. Gempa X ini maksudnya gempa arah X gitu. Terus di sini U1 kan translasi arah 1 kan ke arah X ya. Nah, ini kita masukin respon spektrum. Faktornya ini sebenarnya ini agak masuk ke SNI ya. Jadi bentar, bukain aja SNI-nya. Bukain contoh. Oh ya, tapi supaya kita buat asumsi aja lah supaya lebih gampang. Contoh cuma contoh doang kan. Buat dia gravitasi sesuai percepatan gravitasi pakai 9,8. Sebenarnya tuh gravitasi dikali faktor keutamaan dikali faktor desain. Tapi ini karena cuma contoh, kita pakai gravitasi aku satu ya. Pakai satu aja lah. Pakai satu aja, terus kita masukin nih arah kan X ya. Kita masukin ke satu doang. Udah, terus oke. Sudah benar kan respon spektrum? Udah. Oke, terus kita buat lagi. Langsung aja kata copy kan sesuai gempa ini jadi biar mirip. Kita ubah ke Y. Arah Y ini kan translasi arah Y kan sumbu 2. Kita di U2 ini terus kita modify ini. Jangan di add, kita modify aja biar ini berubah. Oke, udah gini. Oke, terus kalau udah kayak gini, podcastnya udah selesai, terus define kombinasi bebannya. Kombinasi beban yang ada gempanya itu buat sendiri di sini. Ada gempa X, kita kasih nama. Kalau gempa X ini mirip-mirip sama Lion, jadi skala faktornya 1. Nggak agak beda. Kalau gempa X itu 1D, terus 0,3 L tambah QX atau QY. Nah, cuma ini aku agak-agak lupa scale faktor untuk beban hidupnya. Mungkin teman-teman bisa cek lagi di SNI ya. Nah, ini kita masukin satu beban hidup, 3 ya beban hidup. Terus kita masukin gempa X-nya 1. Oh ya, ini untuk gempa X ini yang dimaksud QX dalam satu kombinasi gini adalah gempa X arah X 100%, arah Y 30%. Jadi kita masukin gempa X-nya skala faktornya 1,
Terus Kempayu juga skala faktornya 0,3. Nah, kalau yang Kie, sebaliknya. Kie-nya yang 100, X-nya yang 30. Tuh, itu udah cek lagi, terus oke. Ya, nggak bisa, namanya nggak boleh sama. Oke, terus ada kopi, ganti Y, kita tukar, X-nya 0,3, divide, Y-nya 1. Baik, udah semua load combination-nya, terus oke. Nah, udah gini udah lengkap ya, udah semua gempanya ada, bisa terus putaran. Nah, ini kan ada gempa ya, modalnya di run aja. Nah, udah tunggu aja kayak gini. Oke, ini udah ready. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini nggak termasuk ini ya, termasuk pengecekan, cuma aku penasaran aja. Oke, terus tadi yang dimintanya itu tadi, ya di portal sebelah sini. Ya, ini bapaknya nggak ngasih nama ya, nggak ngasih nama titik-titiknya. Jadi kita kasih nama sendiri aja. Jadi misalnya di sini 1, sini A. Jadi ini portalnya portal B kan, di arah B. Terus di sini portal B, terus ini kita kasih nama misal satunya di sini asumsi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngerjain dan nggak ada keterangannya kayak gini, harus dijelaskan ya asumsinya titik 1 itu di mana, titik A itu di mana. Jadi kita bisa langsung lihat di sini ada di portal B, terus berarti kolomnya di titik B1. Kita langsung lihat di subnya. Oke, kita bisa lihat di, kita buka dulu momen apa diagram momennya. Jadi caranya ya ada 3 nih. Ini yang default balik ke awal, terus ini buat lihat lanjutan, buat lihat deformasi, terus ini buat lihat gaya dalam. Kita buka terus frame, kita pilih dulu kombinasinya, misalnya kita coba pakai ultimate. Kita mau lihat momen momen 33. Momen 33 itu apa? Momen 33 itu momen yang bekerja di sumbu kuat si penampang. Kalau misalnya teman-teman ingat mekanika bahan kan super 12 BH pangkat 3. Nah, sumbu kuatnya berarti kan di yang H-nya besar, di H-nya tinggi. Itu sumbu kuatnya, di H-nya kecil itu sumbu lemahnya. Jadi yang paling banyak menerima itu kan di momen 33. Oke, terus kita apply. Nah, ini kelihatan nih diagram momennya. Tadi yang diminta itu ini kita di mana? Ah, nah, aja ininya.
Kadang-kadang kok gini ya, ngeblok anjir. Lah, jadi kita langsung lihat di sini aja. Ini portal B, yang ini berarti nomor 2. Terus saya ininya balikin lagi di sini. Nah, ini muncul kan akhirnya. Bagian di atas. Oke. Ya. Nah, itu kelihatan ya. Kelihatan biru-biru, garis biru-biru di window sebelah kiri. Z, kita Z. Nah, kita ada di portal mana sekarang? Kita ada di portal B. Kan kelihatan di apa? Window sebelah kiri itu ada biru-biru kotak yang agak keluar dari gridnya. Nah, itu nunjukin kita di sebelah kanan lagi di mana. Kelihatan nih, kita lagi ada di portal B. Nah, tadi kan kita lihat satu kan di sebelah sini, satu sebelah sini. Ya, jadi kita ubah aja asumsinya. Di sini 4. Nah, tapi kan itu kan relatif ya, jadi teman-teman bisa ubah-ubah sendiri. Jadi intinya cara ngeceknya itu, kita balik lagi ke sini tadi, kita lihat dia diagramnya. Nah, ini kelihatan momen. Jadi sama bapaknya diminta momen pada balok, momen 33, shear 22 sama aksial pada balok. Oke, baloknya dulu. Tadi yang mana? Balok yang oke, balok yang itu. Yang ini kan, baloknya nih. Kita klik dulu, ada garis-garis merah, baru klik kanan. Nah, muncullah dia kayak gini. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kombinasi bisa diubah-ubah. Dan gempa X, gempa Y. Ya, gempanya kayak gimana di dalamnya. Ultimate aja. Nah, ini kelihatan ada defleksinya berapa, momennya berapa, maksimumnya. Ini bisa digeser-geser nih. Pastinya kita misalnya mau lokasi 2 meter. Kelihatan nih berapa shear-nya, berapa momennya. Nah, kalau mau lihat gaya lain kan tadi diminta. Tadi kan shear V2, momen M3 sama aksial. Aksialnya, nah ini 53 kg force. Ini diagramnya. Nah, terus ya di screenshot kalau masukin ke laporan nanti kalau tugas. Terus kita ke si kolomnya. Kolomnya juga sama, kita pakai kombinasi ultimate, terus V2 sama M3. Begini gedenya, kelihatan nih. Terus aksialnya juga nih. Nah, kayak gitu. Dan ini tinggal buat summary ya, dan buat laporan gitu kan. Oke. Iya, soal tadi ini kan diminta sesuai SNI ya. Mungkin teman-teman bisa cek lagi SNI kombinasinya beban yang ada gempa. Cuman seingatku sih tadi, yang kayak tadi ya, 1D sama 0,3 L. Nah, udah kalau kayak tadi kan udah kelihatan semua momennya tadi. Ya, tinggal klik kanan. Itu udah selesai sih. Hmm, ya, ini jangan lupa kombinasi bisa diganti-ganti. Jadi misalnya teman-teman mau lihat dari gempa X, kayak gimana gayanya, atau dari gempa Y, ada max sama min. Biasanya ada max sama min tergantung arahnya kan. Iya, oke. Layan. Nah, kita lihat di layan, beban layan ini. Nah, layan kan tadi gunanya itu buat ngecek defleksi pada struktur.
Nah, kalau misalnya buat lomba gitu, teman-teman mau lomba jembatan atau lomba gedung gitu, mau ngelihat refleksi dari jembatannya, itu pakai beban layar 1D1L. Nah, refleksinya bisa dilihat di sini 0,000183 pada balok ini. Lokasinya at 2 meter, at 2 meter relatif terhadap ujung baloknya, berarti kan di tengah-tengah dari si balok ini. Oke. Mungkin itu udah semua ya dari soal yang Pak Asdam. Sampai sini ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Oke, ada pertanyaan. Sandra, kemarin oke, sebelum di run itu areanya di divide jadi 8 kali 8. Oke, itu namanya di mesh. Di mesh itu supaya nih kalau bisa teman-teman lihat ini kan dia bentuknya agak miring-miring terus kayak dari si defleksinya ini patah-patah. Nah, itu karena dia dianalisanya secara utuh gitu jadi satu balok. Gimana ya? Distribusi dari beban pada areanya itu cuma sebagai satu kesatuan. Kalau di mesh itu dia dibagi jadi 8. Terus istilahnya ya, hasil diagramnya jadi lebih akurat gitu loh. Coba ya di sini. Kita select terus di area sederhananya itu intinya pokoknya biar diagramnya lebih akurat gitu lah. Biar hasil momennya yang kita cari lebih akurat. Desain terus area ini automatic area mesh. Kalau di divide juga sama aja. Cuman biasanya yang dipakai di sini itu area mesh, automatic area mesh. Nah, ini ada macam-macam pilihan. Kalau yang nomor 2 ini auto mesh area into this number of objects. Berarti kita mau dalam satu area itu ada berapa kotak-kotak. Jadi misal area di sini kan tadi 4 kali 4. 4 kali 4. Misal kita mau dia jadi berapa ini? 4 kotak kali 4 kotak. Nah, itu kita masukinnya ke sini, 4, 4. Terus kalau yang ini dibagi berdasarkan ukurannya, maksimal. Maksimal ukuran berapa. Nah, ini kita jadi 1 meter, 1 meter. Nah, kotaknya itu ukuran paling besarnya 1 meter kali 1 meter. Jadi jumlahnya bisa berapapun, pokoknya ukuran maksimal kotaknya segini gitu. Ini kita pakai yang ini aja ukurannya. Maksimal ukuran, apply. Nah, ini udah kelihatan. Kita run lagi. Dan kelihatan ada kotak-kotak lebih kecil. Nah, kalau lihat di sini dia jadi lebih patah-patah, tapi istilahnya uh, angkanya jadi lebih akurat walaupun diagramnya patah-patah. Nah, jadi semakin semakin kecil kita baginya, misalnya kita mau bagi 100 kali 100 gitu, 100 biji, 100 kotak, itu jadi semakin akurat. Diagramnya jadi semakin mulus dan lebih akurat juga kan. Jadi misalnya dia jadi lebih halus gitu, nggak patah-patah lagi. Kalau yang awal tadi dia halus, cuman kurang akurat karena pembagian distribusi bebannya kurang baik.
kalau nggak di mesh. Nah, kalau di mesh gini distribusinya lebih baik, cuman agak patah-patah. Nah, supaya nggak patah-patah gimana? Di mesh-nya jadi makin banyak. Nah, kenapa kita nggak pakai makin banyak? Kalau kita pakai banyak banget nanti nge-lag karena jadi berat banget gitu. Ngerunnya tuh jadi lama lah pokoknya. Gitu. Oke, ini ada nanya lagi, harus di mesh. Iya, ini selalu di mesh. Biasanya itu ukuran maksimal tadi, kayak yang aku contohin tadi, 1 meter kali 1 meter. Oke, Ya Mas, ada itu pertanyaan ada yang lagi? bertanya dari Gregor Alexander. Ya, Oke, Ken. sebelumnya terima kasih atas pemaparannya mengenai penggunaan SAP untuk analisis strukturnya sendiri ya. Nah, ini kan agak, ya mungkin aku sedikit out of topic ya, tapi berhubungan sama ini tentang gedung ya, mungkin juga agak kepo sih sama kemarin Mas Aan sendiri kan juga tim finalisnya KBGI. Nah, untuk analisa strukturnya buat KBGI itu sendiri tuh gimana sih Mas, kayak lebih rumitnya tuh separah apa, apalagi kan juga untuk bahan materialnya sendiri kan juga fabrikasi sendiri. Nah, itu sendiri dari hasil SAP-nya itu sendiri kan nggak mungkin kita pakai hasil SAP-nya langsung kan, pasti pakai ada safety factor-nya sendiri. Nah, dari itu sendiri juga output-nya dari kemarin itu apakah hasilnya itu sesuai dengan SAP atau sesuai dengan safety factor-nya itu sendiri ya, Mas? Dapat Oke. enggak? Jadi kalau KBGI kemarin itu mau nge-define beban hidupnya sama matinya sama caranya. Cuma bedanya tuh di gempanya ini. Kita nggak pakai respon spektrum. Kita pakainya time history. Coba lock dulu, terus define fungsinya time history. Nah ini, jadi kita kan tadi sempat ku jelasin kalau time history ini berdasarkan catatan asli ya di dunia nyata gitu. Jadi gempa yang ada di dunia nyata yang pernah terjadi, terus mau kita simulasikan ke model bangunannya di SAP ini. Nah itu ini pakai from file biasanya kalau misalnya pakai berdasarkan catatan tadi. Nah tapi kalau KBGI kemarin itu kita pakai sign, atau user. Jadi kan kemarin itu kan pakai meja getar ya. Jadi ini kan misalnya kayak gini. Ini waktu, terus ini informasi. Jadi ini kan 0. Nah, kan kemarin itu 1,5 Hz misal. 1,5 Hz itu di meja getar 1,5 Hz. 1,5 Hz itu kan berarti dalam 1 detik terjadi 1,5 getaran. 1,5 getar, 1,5 gelombang maksudnya. 1,5 gelombang kan 1,5. Nah, itu dalam 1 detik tuh. Dalam 1 detik terjadi seperti ini. Nah, berarti coba kita gambar nih. Misalnya kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya 1,5 Hz kan 1,5. Nah, di sini 1 detik. Nah, itu kita gambar di functionnya ini. Terus kan kita juga perlu kan simpangannya berapa. Ini kan kayak gini kan kalau misalnya grafik sinus. Nah, ini simpangannya berapa? Ini kebetulan kemarin itu ada di panduannya. Di panduannya minta simpangannya itu sebesar 1 cm, 10 mili. Ini minus 10 mm. Oh, ini coba ya add new function.
Nah, ini kita ubah di sini. Period. Kita masukin periodnya berapa? 1,5 Hz kan frekuensi. Periodenya berapa? 1/1,5 berapa? Berapa, Chen? 0,66. 66. Jadi kita kan ada time sama value nih. Kita terus amplitudo. Amplitudo itu tadi simpangan tadi. Simpangan tadi mau berapa? Simpangannya. Kita tadi satuannya berapa? Satuannya meter kan. Oh ya, ini belum diganti, tapi nggak apa. Masukin 10. Tadi kan 10 mili. Nah, terus number of step per cycle ini, nah ini biarin aja. Number cycles ini gini, kan kita kemarin itu selama 1 menit ya, 1,5 Hz digetarkan selama 1 menit. Jadi kita bisa lihat di sini, ini udah ada 5 kali 5 siklus, berarti kan ada gunung sama lembahnya itu kalau di sini. Nah, selama 5 siklus ini dia baru 3,3 detik. Sedangkan kita butuh dia selama 60 detik, selama 1 menit. Jadi kita perbanyak. Kita perbanyak bisa 50 cycle. Berapa ini? Baru 33 detik. 40. Ini mah agak lama ya nge-lag dia. Ya, salah masuk cycles. Di sini 50 ya. 50 baru 33 detik. Kita masukin 100. Masukin 100 siklus. Kan jadi makin rapat-rapat, makin rapat-rapat. Nah, ini udah berapa detik nih? 66 detik. Agak kelebihan. Kita coba gimana biar dia pas 60 detik gitu. 90 cycle misalnya. Nah, ini 59,4. Coba tambah-tambah lagi 93. Ini 61 kan. Nah, pokoknya gitu lah. Coba-coba ada butuh berapa siklus untuk 1 menit. Dan 1,5 Hz kan. Ini 60 kan pas ya. 91 cycle. Berarti kita punya 91 untuk 1 menit itu. Berarti ada 91 kali gelombang gini. Jadi udah banyak gitu kan. Nah, jadi kayak gini. Nah, dia rapat-rapat. Nah, buat frekuensi, kan kemarin KBGI itu kan ada 5 ya. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Nah, itu kita tinggal ubah si periodenya berapa, terus siklusnya berapa. Kan kalau misalnya dia semakin kecil periodenya, dia jadi semakin rapat kan. Dia cycle-nya juga makin banyak. Kalau 1,5 hanya dalam 1 detik dia 1,5 getaran. Nah, kalau 5,5 dalam 1 detik dia udah 5,5 getaran. Jadi dalam 1 detik aja, dalam 1 detik dia udah 5 siklus. Kalau 60 berapa? Makin banyak. Itu kita main-main di sininya. Nah, lebih kayak gitu buat functionnya. Terus coba aja ya. Oke. Ini sebenarnya ada tambahan-tambahan lagi, cuman ini agak aku simplifikasi aja tadi. Tapi kalau misalnya ya bisa lebih intens lah kalau mau soal SAP KPGI. Terus ini ada setelah kita function sama kayak respon spektrum kita buat case-nya. Nah, ini pakainya time history. Yang lebih kayak gitu. Terus kalau tadi pertanyaannya, apakah yang hasil SAP sesuai sama yang di kenyataan? Secara
kemarin tuh ya karena modelnya kan model baru ya tahun ini. Jadi prediksi subnya tuh nggak sesuai secara apa ya angkanya. Jadi kita misalnya prediksi lanjutannya sekian. Nah pas di kenyataannya lanjutannya nggak sesuai sama prediksi kita. Cuman secara garis besar atau secara teori itu prediksinya benar. Kayak waktu frekuensi sekian lanjutannya lebih besar atau pada frekuensi sekian cara bangunannya bergetar kayak gini itu benar sesuai sama prediksi SAP. Cuman dari lanjutannya itu dia agak miss lah kemarin prediksinya. Dan apalagi tadi nanyanya kan Udah itu sih benernya apa safety faktornya juga tuh. Mungkin boleh share videonya nggak Mas? Kayak boleh nggak ya? Kayak kemarin Oh. tesnya gimana biar kayak ada image gitu kita. Oh video itunya apa Ya, getarannya. sekitarnya. Oke. Kalau boleh sih. Boleh. Nah. Nih, jadi kemarin kan kayak gini. Ini suaranya masuk nggak? Enggak ya? Jangan ini suara juga nggak penting. Oke. Ya. Ini. Bisa dikontrol 1,5 detik ya. 1,5. Kelihatannya aman-aman saja ya ini ya. Jadi kurang kecil kalau kita membeli di dalamnya tenang aja, nggak usah lari lompat dari 5 ke 8. Apakah ada bangunan yang berpengaruh? Paling ya pasar. Harus setengah ya, jadi belum ada apa-apa lah. Terus lanjut ke yang 2,5. Nah ini punya gitarnya paling ngeri. Waduh. Nah ini 2,5. Nah jadi yang prediksi subnya itu yang kayak gini. Jadi secara angka dia nggak benar, cuman secara garis besar prediksinya benar. Jadi kayak pas 1,5 tuh dia kayak gimana, pas 2,5 kayak gimana, itu benar. Nih kalau prediksi frekuensi lebih tinggi. Hijau. Hijau kerotol. Dua. Ayo, benar. Akesori, pasang bangunan, mulai yang Nah, ini 3,5-nya. Terus yang sini mulai serunya nih. Kelihatan kan nih? Kasih video.
Siap. Siapkan. Oke, silakan. Itu Pak, nah itu rata-rata frekuensinya kan. Nah, ini kan getarnya hebat banget nih, getar hebat ini nih. Nah, sedangkan yang punya ITS santai. Gila. Super 5 ya. Kolom pertama ya, kolom pertama ya. Kolom pertama ya. Supaya Anda tahu bangunan itu sangat penting terhadap frekuensi utama. Ya, sangat penting. Masyarakat. Allah. Tahu kok malah dengan masyarakat. Iya Pak. Soalnya rata-rata frekuensinya rendah Pak. Tuh, jadi kita prediksi angkanya salah, cuman prediksi perilakunya benar. Karena yang 5,5 yang terakhir di nah ini ada yang lepas sampai dari pondasinya dia copot. Aduh jantungku. Ya Allah. Ya Allah. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Makin redup banget. Ya Allah. Nah, gitu. Jadi nah tadi di sini tuh yang punya ITS tuh santai gitu, nggak getarnya nggak semeri yang lain. Nah itu kayak itu prediksi di situnya benar, tapi prediksi angkanya salah. Angka berapa dia melanjut itu salah, Sen. Jadi ini di sini hasil akhirnya tuh yang bertahan tuh yang 2, 3, 4. Yang belakang-belakang sana tuh udah ada yang patah-patah. Mungkin kalau dari video ini nggak kelihatan. Nah yang satu ini malah dia kan copot lepas dari fondasinya malah. Ini sebenarnya nggak nyambung ya sama antruk ya, cuman ya kayak gini lah ya. Tapi kayak kemarin. Oke, makasih Mas Aan. Oke, baik Mas Aan. Mungkin karena sudah pada waktunya juga sudah habis sesi dari materi dan sesi tanya jawabnya. Terima kasih Mas Aan telah membawakan materi dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan insight baru untuk teman-teman semua di sini. Benar banget nih. Mungkin kalau misalnya masih ada ingin pertanyaan yang disampaikan ke Mas Aan, bisa langsung PC Mas Aan ya. Lalu mungkin karena sudah dijelaskan juga, mungkin sekarang kita bisa foto bersama dengan Mas Aan ya. Mungkin yang sedang off cam bisa menyalakan kameranya. Kita foto bersama dengan Mas Aan. Yuk, Yuk, on cam yuk. Yuk, on cam. Mas Dodi mana mukanya, Mas? Gelap. Jalan cam yuk. Kepada panitia yang bertugas, bisa memberikan aba-aba. Oke, mungkin dari PDD aku ya. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa on cam dulu yuk buat dokumentasi bentar.
Rek, on cam, Rek. Di sini ada 4 slide, mungkin slide ketiga dan slide terakhir ini. Mungkin belum on cam. Yuk on cam yuk. Bagi yang tidak berkendala bisa on cam. Karena kita jarang-jarang nih foto sama Mas Aan nih guys. Artis KBGI kita. Ya mungkin bisa langsung aja. Soalnya Oke. mungkin yang sedang terkendala. Oke, silakan. Oke, aku kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Riza Fauzi atas dokumentasinya, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Mas Aan telah memberikan pemaparan sharing-sharing ke kita. Dan jika Mas Aan memiliki keperluan lain, dipersilahkan Mas untuk bisa meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih Mas. Oke, makasih juga ya. Iya Mas. In live duluan. Terima kasih Mas Ikan. Ya, makasih Mas. Dan untuk yang teman-teman lainnya, sudah diperbolehkan untuk mengisi link feedback yang akan disampaikan di kolom chat Zoom ya teman-teman. Untuk panitia bisa dikirim link feedbacknya. Oke, sambil menunggu teman